Karbon itu bisa karbon itu bisa mengikat atom H sebanyak-banyaknya. Jadi, eh, ciri khas dari atom karbon ya kekasan. Kenapa kok dia bisa mengikat banyak atom H? Kekasan atom karbon ya. Kekasannya adalah dia mempunyai elektron valensi. Ingat elektron valensi? Bisa bisa masih ingat? Masih, Bu. Jadi kamu membuat konfigurasi elektronnya dulu, ya. C itu nomor atomnya 6, berarti dia mempunyai elektron valensi berapa ini? 2,4. Berapa elektron valensinya C? 2,4. Nah, Iya. Dua kali konfigurasi. empat. Nah, Aku ini sudah disuruh ganti materi, ya, materi yang kemarin empat, empat, lupa. empat. Nah, elektron valensinya adalah 4. Ini elektron valensi. Berarti kalau tangan apa? Dia mempunyai elektron valensi 4, maka C itu dikelilingi oleh 4 elektron nih. Ya, dikelilingi oleh 4 elektron. Nah, artinya apa? Artinya setiap titik elektronnya ini dia bisa pakai untuk berikatan dengan yang lain. Ya, kenapa bisa berikatan? Dia pokoknya ya dengan elektron valensi 4 dia akan mencari kestabilan. Ya, kestabilannya adalah 8. Maka dia nanti akan mencari ikatan yang bisa memenuhi menjadi elektronnya 8. Jadi kalau begini dia tidak stabil nih. Ya, tidak stabil. Stabilnya berapa? Harus 8. Ya, maka dia harus titik elektron-elektronnya itu harus dicari pasangannya. Oke, kalau nggak dapat pasangan nggak stabil. Maka H itu elektron valensinya berapa? Dia nomor atomnya 1. Berarti elektron valensinya berapa? H itu nomor atomnya 1. Berarti konfigurasi elektronnya berapa nih jumlahnya? Satu. 1. Berarti elektron valensinya berapa? Satu. Yes, 1. Nah, kalau hidrogen, dia juga tidak stabil kalau 1. Jadi, hidrogen itu punya 1 elektron begini. Elektron valensinya 1 digambar. Ya, ini namanya menggambar dengan teori dengan elektron Lewis namanya. Jadi, ahli Lewis dulu menggambarkan ikatan atom dengan atom yang lainnya itu dengan titik elektron. Ya, nah yang mampu berikatan itu elektron yang terluar, elektron valensi. Nah, kalau elektronnya 1, dia ini juga tidak stabil, ya, tidak stabil. Maka untuk stabil dia harus jadi 2. Nih, satunya jadi 2, satunya jadi 8. Ya, maka C ini akan membentuk ikatan dengan H supaya jadi 8. Ya, misalnya ini Bu Raras bikin silang. Maka C butuh silang berapa nih supaya jadi 8? Empat lagi. Yes, yes, yes. Ya, maka H cukup kan 2? Sudah 2 kan H? Cukup. Iya, C-nya sudah penuh 8, hanya penuh 2. Berarti dia sudah stabil. Ya, dia sudah stabil seperti ini. Nah, kenapa disebut hidrokarbon? Nih, karena C ini mampu mengikat hidrogen. Terdiri dari C sama H saja. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa dipahamin nggak ini?
Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. oke. Nah, maka dia kalau dibikin rumus struktur akan seperti ini nih. Ya, rumus struktur. Jadi, rumus struktur itu kalau sudah bisa membuat Lewis. Ya, kalau Lewisnya sudah bisa, rumus strukturnya bisa dibikin. Misalnya rumus strukturnya CH4. Berarti C nanti kalau rumus struktur digambar, maka ini satu pasang itu tangannya disebut garisnya satu. Kalau Bu Rara kadang menyebutnya tangannya. Ya, ini tangannya. Satu tangan itu sepasang elektron. Ya, di sini kemudian ada H, di sini kemudian ada H, di sini kemudian ada H, di sini ada H. Jadi titik-titik elektron sepasangnya tadi disimbolkan dengan satu garis. Oke, sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Bu. Oke, jadi C itu tangannya harus berapa? Iya. Dua. Hmm, satu, dua, tiga, Empat. empat. C tangannya harus berapa? Empat. Empat. Hani, C tangannya harus berapa? Empat. Empat. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, Bu. nggak boleh dikorupsi, nggak boleh ya, nggak boleh ditambahin, harus empat. Ini yang disebut sebagai apa? Sebagai rumus struktur. Nah, itu CH4. Sekarang kalian coba nih bikin, kalau ini rumus struktur, kalau ini namanya rumus Lewis. Adakah yang harus dibicarakan? Iya, aku mesti kayak ke software. Ya kan, saya kayak kamu nanti tinggal 50 loh. Belanjanya kan ada di 100.000 berapa? Mama tempat kecil dong, Mas. Itu dong bukan berapa? Dari 20. Ma, ngapain? Mama satu. Apa sih buat aku sekolah? Hani, boleh di-mute dulu nggak sih? Hani di mute, Hani di mute. Oke, ya makanya beres nih suara di mana ini. Ya, ini C dari CH4 nih. Sekarang kita mau mencoba kalau C2H6 ya. C2H6 bagaimana rangkaian rumus Lewisnya? Ya, tadi kan sudah menyebutkan rumusnya. Ini namanya rumus molekul. Jadi kalau ditanya rumus molekul, oh ini ya. Rumus Lewis membuat gambar Lewisnya. Rumus struktur membuat garis-garis tangannya. Jadi harus tahu ya, harus tahu perintahnya apa. Lewis struktur. Lewis apa struktur apa rumus struktur apa rumus Lewis apa rumus molekul. Oke? Oke. Bagaimana dengan rumus Lewisnya C2H6? Yuk, kita bikin yuk. Rumus Lewis dari C2H6. C2H6. Oke, berarti kalau ada C2H6, kamu harus mencoba nih, ya. Mencoba untuk mengingat C tadi elektronnya harus berapa? Delapan. C elektronnya harus 8. Padahal dia punyanya cuma berapa? Enam. Hmm, Eh, empat. 4. Elektron valensi C kan 4. Ya enggak? 4. Pasang dulu nih. Satu,
2, 3, 4. Ya, oke. C2H6. Satu elektron valensi dari C butuh H berapa? 4. 4 ya. Kita lihat nih H. 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 Ya. Nah, H itu hanya bisa 2. Jadi nggak mungkin dia ada di tengah-tengah sini. Karena ada C lagi nih. Maka C akan ketemu dengan C. Supaya dia jadi 8 nih. Sekarang satu C-nya jadi 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, satu C-nya lagi juga punya 4. Butuh jadi 8. Sehingga dia juga punya 1H, 1H, 1H. Oke, diperhatikan. Maka ada C2H6 rumus molekulnya. Oke. Nah, jadi rumus strukturnya akan menjadi C. Terus dikasih apa? Sepasang tadi apa? Garis Nah, 1, 2, 3, 4 C lagi. di 1, 2, 3. Ya, Yes. C tangannya berapa? 4 Satu, seharusnya. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sip. Berarti sudah komplit nih. Pasang hanya. Nah, sudah. Oke. Sekarang dicoba. Kalian nyoba sendiri di Bapak di buku C36. Dilatih sendiri coba. C3H6. Bukannya C3H8. Sorry. Ya ya, C38, sorry. Ini nanti ada lagi rumus seperti itu. Nanti ada lagi C3H6. Tapi C38 dulu ya. Yes. Ya, Ini C3H. Alfonso udah oke banget ya. Iya, dia minatnya besar ini. Iya, Hani juga. Ya, tolong aja Bu, ya, dibimbing Bu. Hani lebih aktif lagi. Berani bersuara, Hani ya. Iya, ayo Hani. Mm-mm. Yo, Ih, C38. Udah mencoba? Coba dicoba sendiri. Bisa? Bisa nggak? Gimana? Pasang dulu C-nya. Karena C nggak mungkin tidak bergandengan. Ya, karena apa? C tangannya harus 4. Jadi dia nggak mungkin ada di apa setelah H gitu nggak ada. Karena H cuma satu elektron. Ya, jadi nggak mungkin H itu ada di tengah. Nggak mungkin H itu ada begini. Kemudian C. Salah. Ya, jadi C itu selalu bergandengan. Ya, C selalu bergandengan. Maka titik elektronnya dibikin semua. Ya, titik elektronnya dibikin lagi 4. Ya, butuh 8 nanti. Oke, kita nyoba 1 sampai 3 dulu. Oke, di sini dipenuhi sama H. Sehingga nanti setiap satu C pasti punya 8 titik elektron. Ya, nih. Ya, jadi kimia organik nanti belajarnya kayak gini.
kemudian nanti direaksi-reaksikan. Jadilah nanti penemuan obat. Ya, kenalnya dari begini dulu. Nanti dari sini kenal dengan sifat-sifatnya. Maka nggak ada seorang penemu apa obat-obatan tidak belajar kimia organik, nggak ada. Ya, ini kita mengenal dulu dari yang sederhana. Oke. Nah, C38 ini sudah nih. Berarti nanti kalau dibikin rumus struktur gimana? Garisnya berapa nih? Satu pasang, satu pasang, ya. Kemudian ada H, ada H, ada H, ada H, ada H, ya. Panjang banget. Maka kenapa senyawa senyawa karbon itu banyak sekali, ya? Oke, tidak ada obat-obatan yang tidak mengandung senyawa-senyawa ini, ya. Oke, nah tadi kamu sudah belajar dia punya elektron valensi 4. Jadi dia bisa mengikat H banyak, ya. Maka kekasan atom C yang berikutnya apa? Bisa membentuk rantai karbon. Ya, dapat membentuk rantai karbon. Oke, ini rantai karbonnya, ya. Ini rantai karbonnya. Maka nanti kalau C-nya 4 ya kita bisa bikin begini kalau C-nya 4. Ya, langsung aja. Oh, rumus strukturnya udah apal nih. Karena C selalu di tengah, tidak pernah ada di pinggir. Kalaupun nanti di pinggir, dia harus mengikuti aturan juga. Ya, nih, ini C-nya 4. Ya, oh karbonnya rantainya tambah panjang lagi, jadi C-nya 5. Ya, ya, banyak lagi sampai C-nya 10. Ya, sampai C-nya 10 yang diminta Bu Daras kan cuma 10 toh. 20 bisa nggak? Bisa, tapi kenal aja 10 dulu udah bagus ya. 10 dulu Oke, aja. gimana? Hmm? Belajarnya sampai 10 dulu Iya. ya. Mm-mm. Nanti lama-lama sampai 100. Lama-lama sampai 100. Tapi kalau 100 itu udah kompleks kayak di video tadi kan. Iya Ruwet juga. kan? Makin ruwet kan? Kalau makin ruwet, namanya nanti sudah nama yang nama dagang. Oh, Ya, dikiranya nama nama dagang. obat. Jadi kenapa? Karena ini semua ada di obat-obatan, ada di keseharian kita, ya. Apa? Kalau dia masih pendek masih bisa diberi nama, tapi kalau sudah ruwet bentuknya, nah itu biasanya udah nama dagang. Nanti kita kenal apa nama dagang, apa nama kimianya, ya. Nah, ini punya nama sendiri-sendiri ya. Ini punya nama sendiri-sendiri. Kita mengenal dulu yang dasarnya ini ya. Kita akan memberi nama dulu nih. Kalau CH4 karena dia golongan alkana, maka namanya nanti selalu diakhiri dengan ana. Ya, namanya selalu diakhiri dengan siapa? Anak. Ana, ya. Nah, apa nih namanya? Coba. Ini yang C-nya 1, nanti dirutkan sambil ngapalin. Metana, ya. Di buku ditulis, biar nanti kalau ketemu lagi, Bu Dara sudah tahu, kalian sudah mengenal nama-nama teman-temanmu yang baru ini. Ya, metana. Habis itu kita kasih yang C2. Etana, metana, etana. Habis itu propana, ya. Habis itu
C4 dan 10. Namanya adalah Butana. Habis itu, kalau C-nya 5, namanya adalah Pentana. Nih, selalu diakhiri dengan ana. Nah, C6 H14 nanti namanya adalah heksana. C7 H16 heptana. C8 H18 oktana. C9 H20 nona. Nah, nonana. C10 terakhir. Dekana. Yuk, oke. Alfonso baca dari metana sampai dekana. Pelan-pelan sambil dinikmati lidahnya biar enak. Ya, Oke. oke. C1 sama dengan metana. C, C2 sama dengan etana. C3 sama dengan propana. C4 sama dengan butana. C5 sama dengan pentana. C6 sama dengan heksana. C7 sama dengan heptana. C8 sama dengan oktana. C9 sama dengan nonana. C10 sama dengan dekana. Yes, ya. Habis ini harus hafal. Oke, saya tutup, kamu harus hafal. Ya. Sekarang Hani akan menyebutkan gini. CH4 metana. C2H6 etana. Begitu Hani? Ya, Bu. Jadi disebut juga kan yang hem. Ya, C-nya jumlahnya nggak usah. Langsung CH4 metana. Ya, oke. Baik. CH4 metana. CH2 ekana. Ya. CH, C3 Nah, pan. C2 C2H 2H6 ekana. ah, C3H8 protona. C4H10 butana. C5H12 pentana. hmm, C6H14 heksana. hmm, C7H16 apa ini? Heptana. heptana, C8H18 oktana. oktana, CH9H20 nonana. CH10 H10 C10, C10 H22 dekana. yes, ya, oke. Jadi sekarang harus ingat habis metana apa? Lima dulu, Alfonso, lima dulu. 5. Oke. C1 metana. C2 etana. C3 propana. C4 butana. C5 pentana. Oke, Hani, Eh, Bu, tadi baterainya habis. oke, yuk. Sekarang udah nggak habis, tak? Udah dicolokin. Udah, Bu. Yuk, C1, namanya apa? C1 metana. C2 Hmm, ekana. etana. Etana. Hmm, C3
Propana. C4. Butana. C5. C5. Pen. Pentana. Ya, oke. Sekarang C5 apa namanya? Pentana. C2 C2. Eksa. Ek. apa? Ekana. Boleh berebut. Ekana. Bener nggak, Alfonso? Hampir benar. Hampir bener tuh. Berarti belum bener nih. Ya, masih benar 99%. Nah, tapi kalau namamu diganti menjadi Alfonso mau nggak? Enggak kan? Eh, Mau, Bu? ya, Ayolah, Alfonso, ayolah. Alfonso. Ah, pasti nggak mau. Salah. Ijazahnya jadi salah nanti. Oh, Ya, jadi nama itu nggak ada. Alfonso ya salah. Nggak ada 99% ya. Nggak ada. ya. Salah. Ya, jadi nama harus bener. Ya, nggak boleh ganti-ganti nama. Oke, nanti pakai kurir bubur merah nanti. Ya, oke. C-nya 2 apa, Alfonso? C2. Mm-mm. C2 etana. Nah, bukan Ekana ya. Ya, bukan Ekana, tapi Etana. Ya, C3 Propana. Propana. C6. C6 apa? Heksana. Heksana. Yes, Heksana. C8? Oktan. Eh. Eh. Oktana. Yes, Oktana. Dari kata oktav, Oktana. Ya. Terus, Itu C. nama ibu saya, Bu. Hah? Itu nama ibu saya, Bu. Oh iya. Berarti kalau kamu inget C8 berarti inget mama. Ya. Ah, Oh, iya iya iya. C9. Nonana. Ya, nonana. Ya. Oke, itu adalah rantai-rantai karbon yang kamu kenal sampai 10 ya. Sampai kamu kamu kan baru kenal sampai 10 nih, dikenalkan sampai 10. Nah, kita mau memberi nama nih ya. Memberi nama, tata nama. Oke. Nah, itu ada di mana sih metana? Kamu pernah dengar nggak berita tentang keracunan gas metana? Gak pernah, Bu. Nggak pernah ya. Itu di Karena berita. aku nggak pernah nonton berita. Oh, harus nonton dong. Walaupun belajar, berita yang ada di sekitar kita tidak boleh ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena kamu dapat ilmu juga dari berita-berita itu. Kamu bisa menghubungkan nanti. Oh, kenapa kok ada apa kebocoran gas sampai meledak rumahnya terbakar, misalnya. Nah, kamu kenal, oh baunya gas kenapa dikasih bau gini ya? Pernah bau gas nggak di rumah gasnya bocor gitu? Pernah, Bu. Belum ya? Pernah, Bu. Pernah. Baunya khas nggak? Iya, Bu. Baunya khas kan? Beda kan sama bau kentut? Beda, Bu. Loh, Bu Daras anak IPA ya. Kalau anak IPA sih saya cuek-cuek aja ngomong apa aja ya. Yang penting berkaitan ilmu ya. Kenapa harus kentut? Harus tahu anak IPA. Itu kaitannya dengan pelajaran ekskresi ilmu biologi ya. Bagaimana akibatnya kalau nggak kentut? Nah, begitu. Tapi kembali lagi tadi, baunya gas dibikin beda sama bau kentut. Baunya dibikin spesifik sehingga setiap hidung kita tahu, oh ini ada gas bocor, ya. Kecuali hidungnya kacau, udah nggak bisa bau, ya. COVID kali kena COVID tuh, ya.
baunya nggak jelas, apa jelas sudah jelas, oh gasnya bocor. Nah, gas itu apa sih? Gas itu isinya ya hidrokarbon ini, ya. Hidrokarbon yang sudah disuling, yang sudah dimampatkan, dimasukkan dalam kaleng. Supaya ketahuan bahwa gasnya bocor, maka dikasih sama pihak Pertamina dikasih nih bau tertentu, ya spesifik. Sehingga selalu ada bau yang agak gimana, yang khas dari suatu gas. Nah, seperti itu perlu belajar, ya. Oke. Nah, kalau gasnya bocor gimana? Oh, berarti harus dicopot nih, dibenerin. Jangan menyalakan api deket situ. Jangan menyemprot baygon deket-deket situ. Jangan, kenapa? Karena gas-gas ini mudah terbakar sifatnya. Ya kan? Jadi, kalau kamu mengenal tata nama hidrokarbon tadi, dari metana sampai suku yang tertinggi, ya, oke, ini namanya suku. Oke, C1 sampai C10 bahkan nanti C20, C30, C40 ya. Itu namanya suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan sebagainya. Nah, semakin rendah sukunya, perhatikan. Semakin rendah sukunya, wujudnya adalah gas. Ya, wujudnya adalah gas. Jadi semakin tinggi sukunya, wujudnya makin padat. Oke, maka CH4 itu akan ditemukan dalam bentuk gas. Maka C2H6 itu bentuk gas. Maka C3H8 itu masih gas. Mulai agak cair itu di C7. Ya, oke. Nah, tabung gasmu itu isinya adalah LPG, liquid petroleum gas. Liquid, dibikin liquid, dibikin cairan, dikompres, masukkan ke kaleng, ya, ditabung-tabung. Nah, itu adalah isinya propana dan butana. Nah, mana ada anak SD tahu isinya gas kecuali kalian, ya. Jadi LPG itu isinya adalah propana sama butana. Oleh sebab itu sekarang kamu tahu sifatnya. Oh, makanya mudah terbakar. Sekali kamu nyalain kompor gas, ya, ada api di situ. Karena kompor apa gas-gas yang keluar akan bertabrakan dengan oksigen. Kalau dia bertabrakan dengan oksigen, pasti terbakar, ada api. Nah, itulah para ahli memanfaatkan untuk kompor gas. Ya. Loh dulu kan kayu. Iya, dulu kayu. Kayu itu juga mengandung karbon. Makanya kalau dibakar jadi arang kan? Pernah bakar kayu? Pernah bakar kayu nggak nih? Waktu kemah api unggun gitu. Belum Aku pernah. aja gak pernah kemah, Bu. Ya ampun, kasihan banget. Minta sekolahnya deh biar kenal alam. Adanya Bawa. aku bakar-bakar daun. Ya nggak apa-apa. Daun itu juga mengandung karbon. Maka kalau dibakar jadi hitam nggak? Iya, Bu. Ada juga yang jadi Iya, abu-abu malah. jadi hitam, jadi ada abu, ya. Nah, itu menunjukkan dia mengandung karbon, ya. Jadi eh, propana dan butana itu merupakan gas-gas LPG yang diperoleh dari laut, dasar laut oleh Pertamina, ya. Terus dimasukkan ke kaleng-kaleng bawa ke rumah-rumah. Itu jadi LPG, ya. Karena kan kita belajar kan harus ngerti ini fungsinya apa sih? Ngapain sih belajar kayak gini, ya? Tahu sifatnya. Kemudian kalau etana sama metana biasanya dia ada di nature, liquid nature gas, LNG. Ya, jadi kalau kamu dapat LNG ini murah banget harganya dibandingkan dengan LPG.
Karena LNG ini dari alam. Ada tempat-tempat tertentu yang menghasilkan gas ini dibuat pipa disalurkan ke rumah-rumah. Jadi mereka langganan kayak air pump itu, ada meterannya, ya, sehingga yang dapat LNG pasti murah karena dapatnya dari alam gratis. Tapi kalau LPG mahal, ya, satu tabung itu kalau bukan yang kecil ya, yang gede itu 200.000 sekarang, mahal kan? Oleh sebab itu supaya bisa beli ini terus kan harus jadi orang yang bekerja. Kalau nggak kerja gimana mau bisa beli tabung gas? Ya nggak? Untuk bisa bekerja kan harus belajar. Makanya kenapa kamu saat ini belajar? Tujuannya nanti bisa mempunyai cuan banyak. Ya nggak? Kalau sudah punya cuan banyak kan enak. Ya, udah pinter, cuannya banyak. Nah, nggak masalah mau beli gas harganya berapapun kan tambah lama produk seperti ini makin lama makin habis. Maka manusia harus pinter bisa menciptakan alternatif-alternatif, ya. Tidak hanya dalam bidang pengobatan. Mungkin nanti kamu keluar pengen jadi engineering yang teknik, ya, memperdalam teknik. Ini sangat diperlukan sekali karena bahan bakar itu makin lama makin susut. Makanya sekarang kenapa ada mobil listrik, ya, pakai baterai litium. Baterainya aja mahalnya minta ampun, ya. Maka harga satu mobil Ioniq 5 itu kan berapa itu? Kamu browsing tuh, harganya pasti mahal. Oleh sebab itu, kesempatan-kesempatan kerja memperluas pengetahuan yang saat ini kamu lakukan itu sudah sangat baik sekali. Ya, jadi terus dikembangkan. Nanti kemudian lihat passionnya. Apakah saya passionnya mau di kedokteran? Apakah passionnya harus dokter sih? Enggak juga. Bisa menemukan segala sesuatu itu bisa di bagian teknik, bisa penemuan dimanapun ya. Tapi kalau mau jadi dokter, yes oke, ya. Jadi karena kerjaan dokter adalah pekerjaan yang tidak bisa tergantikan sama robot. Oke, jadi tetaplah terus belajar. Nah, ini tadi kita sudah belajar mengenal tentang kimia organik, ya. Jadi berikutnya nanti kita memperdalam tentang tata nama. Ya, tata namanya gimana sih mau bikin nama ini sehingga kamu kenal paracetamol misalnya. Paracetamol kan dari penemuan-penemuan juga. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti minggu depan kita akan mengenal lebih jauh tentang kimia organik. Oke. Iya, iya. Ini luar biasa, Bu. Ini anak-anak kelas 4 loh, si Alfonso kelas 5 Hani. Ini luar biasa. Kita harapkan dengan bimbingan Ibu Raras ya, ini sudah mengarah memang ke keinginan mereka, cita-cita untuk menjadi dokter. Ya, jadi Alfonso tetap giat. Ya, aku rasa di nggak tahu ya di Indonesia. Ini kalau di Amerika itu orang bisa loncat gitu loh. Jadi tidak perlu dari Alfonso kelas 4 tahun depan harus kelas 6. Dia bisa loncat langsung kelas sorry 4 ke 5 ya. Itu bisa loncat ke 6 Alfonso gitu loh ya. Jadi kelas 5-nya di skip. Kalau di sini ya anak-anak pinter itu ya diberi kesempatan untuk maju sama untuk Hani juga gitu loh. Ya, ini kan sudah pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Makanya Bu, ya tujuan kita sebetulnya membuat education itu lebih efisien. Ya, anak-anak ini jadi tidak perlu membuang waktu lama-lama, gitu loh. Kalau maju ya terus.
gitu loh. Tapi ya enggak tahu ya di Indonesia bagaimana gitu loh. Ya itu yang Oke kita deh. harapkan ya Bu ya. Terima Iya. kasih loh Ibu Baik, Raras ya. terima kasih. Ini Ini harus ada Zoom. Mau doa ya, untuk anak sakit. ya biar Ya, Indonesia maju. Anak-anak jangan oke. lupa ya bilang terima kasih setiap selesai pelajaran. Ke siapa saja. Kita Oke. harus mulai Punya bukan etika hanya ya, otak Pak ya. kita ya, bukan hanya otak kita, hati kita juga perlu respect ke orang tua ya. Oke. Kita respect ke guru kita. Baik Bu Raras, monggo. Baik, terima kasih Alfonso Ani. Selamat malam. Makasih, Bu. Yo, bye.